Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Belajar Bersama. Pada video kali ini, kita akan belajar matematika tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau disebut dengan PTLSV. Adapun materi PTLSV yang akan kita bahas kali ini yaitu konsep PTLSV dan menggambar garis bilangan. Konsep pertidaksamaan linear satu variabel atau disebut dengan PTLSV. Apa sih pertidaksamaan linear satu variabel itu? Pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa disebut dengan PTLSV adalah kalimat terbuka yang memiliki satu variabel berpangkat 1. Jadi, sama seperti persamaan linear satu variabel atau PLSV ya. Nah, bedanya pada persamaan linear satu variabel menggunakan tanda sama dengan atau disebut dengan tanda kesamaan. Sedangkan pada PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel menggunakan tanda ketidaksamaan, yaitu tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Contohnya, X ditambah 1 lebih dari 4. Nah, ini merupakan PTLSV atau pertidaksamaan linear satu variabel ya. Mengapa? Karena termasuk kalimat terbuka yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Kemudian, memiliki satu variabel berpangkat 1 yaitu X dan menggunakan tanda ketidaksamaan yaitu tanda lebih dari. Kita lihat contoh yang lain. 3 dikurang 2Y kurang dari atau sama dengan 7. Ini juga pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, agar lebih paham, coba kita kerjakan contoh soalnya ya adik-adik. Manakah di bawah ini yang termasuk PTLSV? Nah, kita lihat contoh yang pertama. 5Y kuadrat ditambah 6 lebih dari 14. Apakah ini termasuk PTLSV? Bukan ya, karena kita lihat variabelnya berpangkat 2. Sedangkan PTLSV itu variabelnya hanya 1 dan berpangkat 1. Jadi, 5Y kuadrat ditambah 6 lebih dari 14 bukan PTLSV. Lanjut contoh yang kedua. 2 dikurang 4P kurang dari atau sama dengan 10. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah PTLSV? Ya, 2 dikurang 4P kurang dari atau sama dengan 10 merupakan PTLSV karena memiliki satu variabel berpangkat 1 yaitu P dan memiliki tanda ketidaksamaan yaitu kurang dari atau sama dengan. Nah, bagaimana dengan contoh yang ketiga? X ditambah Y kurang dari 7. Kita lihat variabelnya ada 2 yaitu X dan Y. Walaupun sama-sama berpangkat 1 dan memiliki tanda ketidaksamaan, ingat kembali, pertidaksamaan linear satu variabel itu hanya memiliki satu variabel saja dan berpangkat 1 ya. Jadi, X ditambah Y kurang dari 7 ini bukan PTLSV. Nah, paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan ya. Menggambar garis bilangan. Nah, bagaimana cara menggambarkan garis bilangan yang menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV? Perhatikan langkah-langkah menggambarnya ya. Langkah yang pertama, kita gambarkan dulu garis bilangannya yang terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Setelah itu, kita tentukan dulu bilangannya. Apakah bilangan tersebut bilangan bulat positif, bilangan 0, ataupun bilangan bulat negatif? Ingat ya, dalam menentukan bilangannya,
kita perhatikan tanda ketidaksamaannya. Jika tanda ketidaksamaannya lebih dari dan kurang dari, maka bilangannya terdapat bulatan kosong. Bulatan kosong ini menyatakan bahwa bilangan tersebut tidak termasuk penyelesaian pertidaksamaan. Dan posisi bilangannya sesuai dengan tanda ketidaksamaannya ya. Contohnya, X lebih dari 1. Nah, gambarnya seperti ini. Inilah yang dimaksud dengan bulatan kosong. Artinya, 1 ini tidak termasuk penyelesaian pertidaksamaannya ya. Nah, karena tanda ketidaksamaannya lebih dari, maka posisi bilangannya atau tanda panahnya ini ke arah kanan. Artinya, bilangan X ini lebih dari 1. Paham ya? Kemudian, jika tanda ketidaksamaannya lebih dari atau sama dengan dan kurang dari atau sama dengan, maka bilangannya terdapat bulatan penuh. Bulatan penuh ini menyatakan bahwa bilangan tersebut termasuk penyelesaian pertidaksamaan. Kemudian posisinya juga sesuai dengan tanda ketidaksamaannya ya. Contohnya, X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jika digambarkan pada garis bilangan seperti ini ya, kita lihat bulatannya penuh karena tanda ketidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Dan arah panahnya ke kiri ya, karena kurang dari. Sebagai catatan, jika ada tanda sama dengan seperti kurang dari atau sama dengan, ataupun lebih dari atau sama dengan, maka bulatannya penuh ya. Dan jika tidak ada tanda sama dengannya, maka bulatannya kosong, seperti tanda kurang dari ataupun tanda lebih dari. Nah, agar lebih jelas, coba kita kerjakan contoh soalnya ya. Perhatikan contoh yang pertama, X kurang dari 0. Nah, kita gambarkan garis bilangannya seperti ini. Kemudian kita tentukan posisinya sehingga diperoleh seperti ini ya. Kita lihat bulatannya kosong karena tanda kurang dari. Tidak ada sama dengannya. Kemudian arahnya ke kiri karena kurang dari. Gampang ya. Lanjut contoh yang kedua. Bagaimana jika contoh seperti ini? Perhatikan, pertama kita gambarkan dulu garis bilangannya. Sebelumnya, ini dibaca X lebih dari 0 dan X kurang dari 6. Kemudian, kita tentukan posisinya. 0 di sini dan 6 di sini. 0 dan 6 ini sama-sama terdapat bulatan kosong ya, karena tanda ketidaksamaannya sama-sama kurang dari. Tidak ada tanda sama dengannya. Nah, setelah itu kita tentukan arahnya. Arah X lebih dari 0 ke kanan dan X kurang dari 6 ke kiri ya. Di sini terdapat dua tanda panah ya. Jadi kita ambil yang keduanya diarsir. Jadi diperoleh gambar garis bilangannya seperti ini ya. Nah, paham ya? Kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh ini sama halnya seperti contoh nomor 2. Kita satukan dalam satu garis bilangan. Jadi diperoleh seperti ini. Bulatannya sama-sama kosong karena tidak ada tanda sama dengannya. Dan arah dari X lebih dari min 4 ke kanan karena lebih dari. Sedangkan X kurang dari 0 ke arah kiri ya, karena kurang dari. Mudah ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan contoh yang terakhir. Nah, ini dibaca X lebih dari atau sama dengan min 2 dan X kurang dari 2. Contoh yang terakhir ini juga sama. Kita gambarkan pada satu garis bilangan seperti contoh yang kedua. Jadi diperoleh garis bilangannya seperti ini. Untuk X lebih dari
atau sama dengan min 2, bulatannya penuh. Mengapa? Karena tanda lebih dari atau sama dengan, ada tanda sama dengannya. Dan arah panahnya ke kanan ya. Sedangkan untuk X kurang dari 2, bulatannya kosong karena tanda kurang dari. Tidak ada tanda sama dengannya. Kemudian arah panahnya ke kiri ya. Nah, setelah itu kita ambil yang keduanya terarsir. Jadi, diperoleh garis bilangannya seperti ini. Bagaimana adik-adik? Paham ya cara menggambarkan garis bilangan yang menyatakan pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, bagaimana penjelasannya adik-adik? Sangat mudah bukan? Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.